Anies Baswedan menjadi tumpuan kesalahan karena katanya sih menerbitkan IMB di Plumpang. Ini salah beneran atau memang dicari-cari kesalahan atau sebenarnya tidak ada salah, tetapi bagaimana Anies Baswedan bersalah? Karena kan hubungannya Pertamina itu kan identik dengan Pak Ahok. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gempar ketika terjadi kebakaran di Plumpang. Ujungnya, sebagian orang menyalahkan Anies Baswedan. Sebagian orang menyalahkan pemerintahan sekarang. Karena yang dia bertanggung jawab pemerintahan sekarang. Masa Anies Baswedan sekarang bukan sebagai gubernur tetap disalahkan? Atau bahkan ada yang menyalahkan ini salahnya Ahok karena dia adalah bagian orang yang menjadi the power di Pertamina. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya yang terjadi bagaimana dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Tempo. Nasdem bela Anies Baswedan soal IMB di Kampung Tanah Merah. Sebut sevisi dengan Jokowi. Oh, ini Nasdem membela karena sevisi dengan Jokowi. Kemudian kedua di fifa.co.id, PDIP heran Anies Baswedan tak pelajari lahan kebakaran di Plumpang sebelum terbitkan IMB. Oh, ini mengarah tembaknya itu. Kalau di Kompas, IMB sementara warga Tanah Merah diributkan, patutkah Anies Baswedan disalahkan? Ini agak netral, tapi tadi agak menembak fokus. Kemudian di Merdeka, Gibran dukung Anies Baswedan. Ini pernyataan lengkapnya. Ayo kalian memilih yang mana? Kita baca dulu di Kompas, selanjutnya di Tempo. Kompas, IMB sementara Tanah Merah diributkan, patutkah Anies Baswedan disalahkan? Ini sebuah pertanyaan yang besar dan diserahkan kepada netizen ataupun pembaca. Itu berita pada hari ini, Jakarta, Kompas.com. Buntut dari kebakaran terminal bahan bakar minyak TBBM milik PT Pertamina Persero di Plumpang, Jakarta Utara turut memercikkan perdebatan publik soal hak warga Tanah Merah yang telah tinggal puluhan tahun di sana. Seperti diketahui, kebakaran terjadi pada Jumat telah menelan korban jiwa dari perkampungan warga yang rapat di sisi utara dan timur depo BBM itu. BBM. Lokasi depo BBM yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga setempat dipersoalkan. Nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun terseret dalam tragedi ini. Jadi bahasanya, depo BBM yang dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga setempat dipersoalkan. Ini sebetulnya yang mengapa sih kemudian mengarah kepada Anies Baswedan? Kan yang problem itu kan sebetulnya depo BBM. Yang depo BBM ya ada hubungannya dengan Ahok, tapi yang disalahkan Anies Baswedan. Ini lucu ini. Pada 2021 Anies menerbitkan izin mendirikan bangunan kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara. IMB itu disebut memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Ini pada 2021. Anies turut disalahkan atas kebakaran yang telah menelan korban jiwa ini karena dianggap mengabaikan status kepemilikan lahan di kawasan yang dinilai sebagai zona berbahaya. Oh, ini yang bahasa disalahkannya. Patutkah Anies disalahkan? Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah, ini kalau sudah ini menurut pengamat, kebakaran yang menelan korban jiwa itu tidak sepenuhnya kesalahan gubernur sebelumnya. Jika ditarik ke belakangan ini, Jakarta Trubus, sejumlah nama ikut andil dalam pembakaran, pembiaran warga Tanah Merah menempati zona berbahaya dan status kepemilikannya lahan belum jelas. Trubus pun turut menyinggung, Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta juga membagikan kartu tanda penduduk pada warga Tanah Merah sebagai bagian dari kontrak politik. Oh, Pak Jokowi dalam bahasanya ini membagikan KTP. Baru kemudian diikuti Anies yang menerbitkan IMB kawasan yang sifatnya sementara.
Penerbitan IMB itu pun kata dia merupakan jalan tengah agar warga setempat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar. Jadi apa yang dilakukan Anies itu sebetulnya hanya sementara untuk memberikan ruang pada masyarakat agar bisa tinggal sementara di sana. Tak hanya eksekutif, Turbus juga menyoroti peran DPRD DKI Jakarta yang pasif dalam menyelesaikan masalah ini, padahal juga DPRD adalah sebagai pengawas kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Di mana DPRD DKI yang selama ini kritis? Menurut dia, butuh dari kebijakan ini semakin memperlihatkan secara jelas ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi untuk warga Tanah Merah. Pertamina itu pasif. Jadi setelah membiarkan mereka semua, pada akhirnya yang terjadi adalah kebakaran itu lagi. Yang punya Pertamina siapa? Nah, siapa direkturnya? Siapa Menteri BUMN-nya? Kalian langsung, oh Pak Erik, oh ada hubungannya dengan Pak Ahok. Tapi yang disalahkan adalah Mas Anies Baswedan. Kalau kita hubungan dengan yang ada di Tempo, jadi yang hubungan di Tempo itu hubungannya dengan Nasdem bela Anies Baswedan. Mengapa Nasdem bela Anies Baswedan? Bahasanya kata Nasdem itu begini. Nasdem DKI menilai penerbitan izin mendirikan IMB sementara oleh Anies Baswedan adalah langkah tepat. Sebab kata dia, langkah Anies adalah meneruskan yang sudah dilakukan Jokowi sebagai gubernur pendahulunya, yaitu menerbitkan kartu tanda penduduk. Oh, itu melanjutkan. Jadi sebetulnya ini maju kena mundur kena, sebagaimana kalau pada saat ini IKN. Pokoknya kalau Anies Baswedan maka dia tidak akan melanjutkan. Tapi kalau dalam posisi ini, padahal Mas Anies Baswedan pengen melanjutkan dalam posisi Pertamina ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Padahal membagikan dan melanjutkan program. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah apa yang terjadi, pro dan kontra apa kebakaran di Jakarta, di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Dalam pertanyaan awal tadi, sebetulnya ini siapa yang salah? Kalau tidak mau mencari siapa saja yang salah, adalah sebetulnya siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran ini. Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang saya lihat dalam berbagai pemberitaan, Anies Baswedan disalahkan, bukan sebetulnya yang salah. Saya mengatakan begitu karena Anies Baswedan itu melanjutkan program yang dihadirkan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi pada periode sebelumnya memberikan KTP kepada warga yang ada di Kampung Tanah Merah tersebut. Dan selanjutnya dalam perjalanannya Pak Anies Baswedan melanjutkan program ini, ada sebuah indikasi yang baik. Dan dalam hal proses bernegara ada banyak bantuan atau administrasi lain, maka Pak Anies Baswedan melanjutkan apa yang dihadirkan. Jadi sebetulnya dalam hal ini adalah keberlanjutan program antara pemerintahan Pak Jokowi sama Pak Anies Baswedan itu terjadi. Sehingga ketika ada menyudutkan Mas Anies Baswedan, menurut saya ini kurang fair ya. Ini adalah cara pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan. Seharusnya kalau memang ada sebuah kesalahan terhadap Mas Anies Baswedan, maka Pak Jokowi adalah juga disalahkan. Termasuk gubernur saat ini yang menjadi PLT pada saat ini seharusnya disalahkan. Mengapa? Karena pada saat ini gubernur yang ini adalah pemerintah saat ini. Kalau memang tidak setuju, PLT itu kan sudah sekian lama sebelum terjadi kebakaran. Seharusnya ya sudah, IMB dicabut misalkan begitu, KTP dicabut, sehingga mereka yang menjadi warga di Kampung Tanah Merah kemudian tidak ada, sehingga kebakaran tidak ada. Atau bagaimana tidak terjadi kebakaran? Karena faktanya adalah daerah itu adalah daerah bahaya kebakaran, dekat depo BBM.
yang depo BBM. Kalau ngomong BBM Pertamina maka kita ingat Pak Ahok. Apa statusnya di Pertamina, kalian paham semuanya. Nah, seharusnya PLT hari ini yang menggantikan Pak Anies Baswedan ya cekatan untuk ayo kalau begitu IMB dicabut, KTP dicabut, kemudian itu kan kemudian tidak bisa, maksudnya tidak terjadi. Begitu juga penyebab kebakaran. Oh, ini Pertamina. Mengapa yang disalahkan orangnya? Mengapa bukan Pertaminanya? Jadi itu sebuah rentetan yang panjang, sehingga ketika cukup Mas Anies Baswedan yang menjadi yang disudutkan, disalahkan, menurut saya kurang fair. Seharusnya mencari titik temu. Yang kedua, eksekutif sama legislatif itu adalah tim. Dalam pemerintahan demokrasi, seharusnya ini adalah sebuah perjalanan yang bagus. Eksekutif itu menjalankan berbagai kebijakan yang diproduk dari misalkan visi misi program yang sebelumnya. Keberadaan legislatif adalah mengawal bagaimana pekerjaan-pekerjaan eksekutif itu on the track. Taruhlah program terkait dengan bagaimana warga DKI yang dalam bahasanya Pak Jokowi sudah mempunyai hak pilih karena dia sudah punya berKTP dan kemudian terfasilitasi. Nah, di sini legislatif kemudian harus berjuang. Ini IMB diperbolehkan atau tidak. Dalam bahasa selanjutnya, sesudah taruhlah Pak Anies Baswedan selesai, apakah kemudian dilanjutkan atau tidak? Jadi tidak hanya pada legislatif hari ini, legislatif sebelumnya itu juga menjadi catatan. Maksudnya adalah semuanya mempunyai tanggung jawab terkait dengan kebakaran di Kampung Tanah Merah tersebut. Sehingga di sini tidak ada satu pihak pun yang mudah disalahkan atau mudah menyalahkan. Memang yang paling enak itu adalah menyalahkan, mencari kambing hitam itu adalah paling mudah. Tapi bagaimana mencari solusi itu yang adalah paling penting. Posisi legislatif eksekutif dalam bahasanya ya memang ini harus ditegakkan dalam artian check and balancing dalam trias politika itu harus hadir di pemerintahan Provinsi DKI, tidak hanya pada waktu dahulu, sekarang pun begitu. Ketika analisanya. Selanjutnya, ketika sudah semuanya, atau sebetulnya bukan semuanya sih, tapi lebih berat orang atau netizen menyalahkan Anies Baswedan. Selanjutnya, semuanya menilai, ini kok kelihatannya mengarah ke 2024. Menjadi tidak fair. Jadi semuanya kesalahan diacungkan, diarahkan kepada Mas Anies Baswedan. Tetapi sebetulnya dalam proses politik seperti ini, seandainya Mas Anies Baswedan bisa merespon dengan baik, tanpa harus kemudian mematahkan, tanpa harus mematahkan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, itu akan lebih positif daripada Mas Anies Baswedan. Dalam bahasa politik di negeri ini itu adalah siapapun yang dianiaya, dizolimi oleh orang, maka dia mempunyai kekuatan politik yang besar. Dalam bahasa orang Jawa itu, rasa mesakni, rasa kasihan itu muncul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari tiga analisa itu menurut saya tidak fair menyalahkan terhadap Anies Baswedan, atau menyalahkan kepada Jokowi, ataupun menyalahkan kepada siapapun. Yang paling penting adalah sekarang adalah mencari solusi. Bagaimana keberadaan elit di DKI waktu itu, Pak Jokowi, Anies Baswedan, Ahok, yang sekarang Ahok di bagian dari Pertamina, kemudian Pak Erick Thohir yang menjadi bagian dari BUMN, itu kemudian bagaimana mencari solusi. Karena memang ya terjadi kebakaran. Seandainya tidak terjadi kebakaran, ini tidak jadi masalah. Masalahnya adalah kebakaran. Ya BBM pasti ada kedekatan kebakaran, atau api itu ada kedekatan kebakaran. The next itu adalah hal lebih penting. Sehingga nanti ini bukan karena tema ada hubungannya dengan politik, tetapi bagaimana solusi kemanusiaan untuk mereka yang kebakar, atau mereka yang saat ini kemudian seandainya dicabut terkait dengan KTP pada waktu Pak Jokowi diberikan, atau IMP pada waktu Pak Anies Baswedan diberikan. Saatnya bukan untuk menyalahkan, mencari solusi bersama, sehingga kita lebih bisa membantu mereka yang
menjadi korban kebakaran di Tanah Merah itu, begitu juga akan banyak yang bisa membantunya, maksudnya membantu solusi tersebut. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.